Pemirsa, Lunch Talk kali ini akan membahas topik antisipasi ledakan kasus COVID di DKI. Dan bersama kami sudah hadir narasumber epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, kita akan simak dulu paket berita berikut ini. Kasus kumulatif COVID-19 di DKI Jakarta diprediksi akan menembus angka 240.000 pada awal Februari mendatang sebagai imbas libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021. Prediksi ini disampaikan epidemiolog Universitas Indonesia Sahrizal Syarif. Jika lonjakan ini benar-benar terjadi, fasilitas pelayanan kesehatan di ibu kota akan kesulitan menampung pasien. Jika saja ada 10% kasus aktif, maka artinya akan ada 24.000 orang yang membutuhkan isolasi dan perawatan. Sementara menurut data coronajakarta.go.id, persentase kasus positif sepekan terakhir terhitung dari 27 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021 adalah 12,6%. Angka ini jauh melampaui batas aman 5% yang dikeluarkan oleh WHO. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan keterisian rumah sakit di ibu kota untuk pasien COVID-19 hingga 1 Januari 2021 sudah mencapai 80 hingga 85%. Pemprov DKI telah mengimbau sejumlah rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas untuk penanganan pasien COVID-19 hingga 50%. Ini sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru. Selain layanan kesehatan, lahan pemakaman umum untuk korban COVID-19 juga kian menipis. Tempat pemakaman umum untuk menampung jenazah pasien COVID-19, yakni TPU Pondok Ranggon di Jakarta Timur dan TPU Tegar Alur di Jakarta Barat, sudah penuh. Dari total 4.700 lahan makam yang disediakan di TPU Pondok Ranggon, 4.634 diantaranya sudah terisi. Sedangkan di TPU Tegar Alur, 4.316 lahan makam sudah terisi dari total 5.000 makam yang disediakan. Kasus kumulatif COVID-19 di DKI Jakarta diprediksi akan menembus angka 240.000 pada awal Februari mendatang sebagai imbas libur panjang Natal dan Tahun Baru. Prediksi itu disampaikan epidemiolog Universitas Indonesia Sahrizal Syarif. Jika lonjakan ini benar-benar terjadi, fasilitas pelayanan kesehatan di ibu kota akan kesulitan menampung pasien. Jika saja ada 10% kasus aktif, maka artinya akan ada 24.000 orang yang membutuhkan isolasi dan perawatan. Dan kita langsung saja pemirsa membahasnya bersama dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat siang Pak Miko. Selamat siang Bang Pasika. Oke Pak Miko, ini kalau kita bicara mengenai imbas positivity rate ya di masa pandemi ini COVID-19, terutama pasca libur panjang, kita sebetulnya punya pengalaman ya ketika libur Lebaran kemarin. Nah, saat ini juga dikhawatirkan akan terjadi peningkatan penularan pasca libur Natal dan juga Tahun Baru. Sudah antisipasinya seperti menambah kapasitas rumah sakit, Anda menilai hal itu tepat Pak Miko? Ya, jadi kalau lihat dampak libur panjang, yaitu Tahun Baru dan Natal, itu akan terjadi efek ringan sampai sedang. Kalau efek ringan itu pertambahan kasusnya dari sampai 1,5 kali dari kasus harian. Begitu kalau kasus sedang itu sampai 1,5 kali sampai 2 kali kasus harian. Jadi kalau dibayangkan kalau sekarang kasus harian itu 700.000, berarti Jakarta sudah 200.000 kumulatif ya, kasus kumulatif. Kasus aktifnya sepertiga atau 30% dari kasus kumulatif begitu. Jadi di Jakarta ini ada 90.000 kasus aktif dan kemudian yang dirawat itu 20%. 20% dari 90.000 adalah 180 atau 18.000 begitu. Nah, kemudian kalau 18.000 itu dirawat di semua di Jakarta, rasanya memang 80% dari kapasitas pelayanan di rumah sakit. Jadi kalau sampai bulan Februari, saya bayangkan saya adalah Maret atau April, kapasitasnya sudah penuh begitu. Jadi nggak bisa dibayangkan itu dirawat di mana lagi begitu di Jakarta begitu. Okay. Tower yang 8 itu disiapkan untuk Wisma Atlet untuk menjadi pelayanan yang ringan sampai sedang begitu.
sudah Oke, dikosongkan dari OTG begitu. Oke, antisipasi yang apa? Lebih tepat seperti apa ya rekomendasi dari Anda, Pak Miko? Ya, jadi Jakarta harus menambah fasilitas pelayanan kesehatan. Begitu mungkin Wisma Atlet yang untuk OTG memang sudah dikosongkan satu tower, kemudian harus ditambah lagi satu tower untuk Wisma Atlet untuk pelayanan darurat begitu. Karena kapasitasnya cukup banyak di Wisma Atlet begitu. Jadi kalau Jakarta sih untuk melayani pasien Jakarta sudah cukup, tapi saya peringatkan bahwa Jakarta akan merupakan rujukan dari kabupaten lainnya di sekitar Botabek begitu. Bogor sudah penuh, Depok sudah penuh, kemudian Bekasi sudah penuh, Tangerang sudah penuh, semuanya pasti ke Jakarta. Karena fasilitas yang diharapkan adalah Jakarta. Pak Miko, Anda melihat lonjakan atau penambahan kasus ini karena memang aktivitas masyarakat ketika liburan yang tidak terkendali, atau memang ada hal lain seperti misalnya kesadaran untuk menerapkan 3M atau seperti apa, Pak Miko? Ya, jadi dua-duanya harus dipersiapkan, baik itu pelayanan kesehatannya maupun upaya pencegahan kasusnya. Jadi sekarang dengan memperpanjang PSBB transisi, Jakarta tidak mencegah berarti pertambahan kasus di Jakarta begitu. Harusnya menurut saya dilakukan PSBB yang serius begitu. PSBB yang serius adalah PSBB yang tidak ada kata transisi begitu di dalamnya. Transisi itu mengatakan bahwa akan dilakukan pelonggaran sosial, bukan pembatasan sosial. Pelonggaran sosial pada PSBB transisi segalanya akan dibuka, tempat wisata, bioskop begitu akan dibuka. Jadi nggak ada perubahan menurut saya, atau nggak ada pencegahan penambahan kasus. Sekarang saja sedang dengan bioskop dibuka, penambahan kasusnya minta ampun, positivity rate-nya di atas 14% begitu. Jadi menurut saya pertambahan kasusnya akan tetap dengan PSBB transisi itu. Kemudian kapasitas yang katanya sudah lebih besar dari 80% akan kemudian menjadi penuh begitu pada bulan Februari atau Maret begitu. Oke, Pak Miko, kita akan membahasnya lagi usai di segmen selanjutnya, usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama di Live Talk.